aja malih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melanjutkan daripada ayat tadi yang 134 tentang ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu yang senantiasa berderma di saat lapang maupun sempit, kemudian pemberi maaf pada semua orang supaya ringan memberikan maafnya, yaitu harus yakin bahwasannya orang yang menjatuhkan kita, orang yang menzalimi kita niku mentransfer dosa, jadi dosa kita ditransfer kepada mereka yang menzalimi, pahala mereka niku ditransfer kepada kita. Niku harus kita yakin supaya apa? Betul-betul bisa menjadi orang yang pemaaf. Kalau mboten yakin masih lupa, nah niku mesti akan emosi. Maka kita harus ingat niku. Nah, supaya senantiasa sembuh. Kemudian Allah yuhibbul muslimin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang baik niku nampak sering dizalimi. Tapi mboten apa. Kan masih nampaknya saja. Sementara Allah akan senang. Allah senang bersama orang yang berbuat baik. Kemudian termasuk orang yang bertakwa itu adalah wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Apabila orang bertakwa, berbuat kesalahan atau berbuat kekejian, kezoliman, maka dia akan senantiasa mengingat Allah lalu meminta ampun padanya. Nah, ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukan berarti orang bukan berdosa. Orang bertakwa itu adalah orang yang punya dosa lalu kembali kepada Rabb-nya. Itu adalah orang bertakwa. Jadi jangan dipandang, orang ini soleh banget, buatan gak ada dosa. Buatan. Yang kadang-kadang kita lihat orang ini soleh, orang ini banyak melakukan ibadah, sholat, puasa, bukan berarti kemudian tidak punya dosa. Pasti punya dosa. Hanya saja Allah menutupi aib daripada dosa itu. Pulau panjenengan sami semuanya punya salah. Kami sendiri punya dosa. Tapi Allah menutupi aib. Allah menutupi dosa itu. Ada rasa bangga di hati, ini sudah dosa. Ada merasa saya lebih baik daripada yang lain, itu juga dosa. Bahkan ada yang merasa alhamdulillah selama ini nggak pernah maksiat, itu dosa. Menganggap dirinya tidak pernah bermaksiat itu juga sudah berdosa. Karena menganggap, betul ya. Jadi harus istighfar, harus minta ampun. Kita semuanya punya dosa. Jadi orang yang bertakwa pasti punya dosa. Yang kemudian dosa itu ditutup dengan amal kebaikan-kebaikan, ditutup dengan istighfar, mohon ampun dan seterusnya. Nah, maka di sini semua hamba Allah harus meminta husnul khotimah. Itu yang paling penting. Kita semuanya minta ampun kepada Allah, minta wafatnya dalam husnul khotimah, kemudian minta diampuni semua dosa-dosanya seperti halnya bayi yang baru lahir. Nah, itu yang kita cita-citakan. Maka kita melaksanakan sholat fardu, dari sholat fardu berikutnya ini dalam rangka apa? Untuk diampuni dosa-dosa yang antara sholat fardu. Kita melaksanakan sholat Jumat untuk diampuni dosa-dosa antara sholat Jumat sekarang dari sholat Jumat yang kemarin. Seperti itu terus menerus. Jadi begitulah orang yang bertakwa. Makanya dulu kalau para sahabat mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, itu menangis. Karena ingat dengan ancaman azab Allah, ingat kalau tidak diampuni bagaimana, ingat kemudian kalau Allah berpaling darinya, itu nangis mereka. Nah, kalau kita belum bisa menangis, ayo kita coba merenung dosa apa saja yang kita lakukan. Merenung, karena setiap umat, setiap hamba Allah pasti punya dosa. Tadi disampaikan
Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa niku adalah yang bertaubat. Nah, dari sini kita harus meyakini kita punya salah. Bukan sampai meyakini saya belum pernah salah. Bukan salah. Meyakini niku yang tidak pernah salah niku sudah salah. Itu sudah dosa. Maka di sini kita harus banyak istighfar, minta ampun. Kemudian, maka melih kalau tambahan makar banyak makan nih. Kita harus bersenang, harus senyum, harus bahagia kalau ternyata kita dizolimi. Bahagia kalau dizolimi. Senang, senyum. Alhamdulillah ya Allah saya terzolimi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iku lembean tangan itu jalan dengan tenang. Alhamdulillah dapat pahala. Harus yakin. Dapat pahala, dosa saya dikurangi, alhamdulillah. Sambil jalan kita ketemu orang dibentak-bentak, kemudian dikeluarkan kata-kata binatang, kita senyum, alhamdulillah. Tenang. Harus ingat nih, ingat apa? Bahwasanya orang yang menzalimi kita itu sedang mentransfer pahalanya kepada kita, dosa kita ditransfer kepada orang yang menzalimi kita. Seperti itu. Kalau lupa, wah kita bisa marah-marah. Marah-marah, bukan jelas sakit hati di rumah, akhirnya sakit beneran. Hati dan fisik. Tidak perlu. Baik, inilah keuntungan daripada orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian setelah mengaku banyak dosa, banyak salah, lalu beristighfar, wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah ini juga harus kita pahami. Tidak ada kemudian dosa kita niku ditanggung oleh orang lain, manusia yang lain. Boten-boten ceritanya di dalam syariat kita, syariat Islam tidak ada seperti itu. Bahwa yang menanggung pengampunan dosa itu hanya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali Allah, Tuhannya. Maka kita sudah pas dan betul istighfarnya, mengucapannya astagfirullah. Aku minta ampun ya Allah. Nah, kemudian walam yusiru, dan manusia yang berdosa ini tidak melanjutkan dosa-dosanya. Alama fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka sedang mengetahui. Artinya setelah melakukan dosa, melakukan salah, kalau sudah paham, niku, oh ini salah, oh ini dosa, ya udah saya tinggalkan. Ditinggalkan. Dan ini adalah orang yang bertobat. Kalau ternyata jatuh lagi, dibangkit lagi untuk minta ampun. Terus seperti itu. Jadi jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah. Al-Quran juga menyebut demikian. Jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa bentuknya? Ampunan. Jadi kalau ada yang berbuat dosa, banyak berbuat dosa, niku tidak boleh putus asa. Wah, saya udah banyak dosa nih, gak mungkin lah Allah mengampuni. Bukan asal seperti itu. Kenapa? Karena Allah pasti mengampuni dosa-dosa hambanya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, pahala bagi mereka, atau imbalan dari Allah karena minta ampun, diampuni. Kalau sudah diampuni, niscaya mereka masuk surga yang di bawahnya niku mengalir sungai-sungai. Indonesia niki ibarat kalau menurut orang Arab niki surga. Kenapa? Karena mengalir sungai-sungai di bawah nih. Di tanah kita niku banyak air. Nah, niki surga bagi orang Arab. Jadi kalau gambaran surga yang ada di dunia niku nggih Indonesia. Zaman dulu, zaman saat ini pun kata gedung. Zaman dulu niku kata pepohonan,
kita terus kata orang apa niku tancap kayu jadi tanaman. Nah, zaman dulu saniki jadi paving. Jarang hujan juga. Nah, seperti itu. Ini adalah surga, miniatur surga yang ada di dunia. Rahmat Allah yang diberikan di dunia itu satu. Sementara Allah memiliki 100 rahmat. Dengan satu rahmat saja dunia ini sudah indah. Sehingga kita terlena, kita senang, kita bahagia, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman, ketemu dengan macam-macam gitu. Di situ ada rasa sayang, mencintai, kemudian kita ingin beli, ada nikmatnya, ingin makan buah ada. Kita bisa merasakan enak dan tidak enak nih di dunia. Sampai lupa, sampai rebutan. Itu gara-gara satu rahmat saja. 99 rahmatnya kapan diberikan? Nanti di surga. Jadi kalau di surga mangke niku mboten wonten lagi kewajiban sholat, kewajiban thalabul ilmi, mboten wonten pun. Pengajian. Nggih pengajian mboten wonten. Kita menginginkan buah baru ingin itu buahnya datang sendiri, tinggal metik dan kita tidak usah jalan. Kalau saat ini kan masih nyengget. Masih beli. Nah, itu dengan satu rahmat tapi kita sudah dapat nikmatnya. Nanti di surga niku panas juga tidak panas, dingin tidak dingin. Matahari bisa dilihat tapi tidak begitu panas seperti ini. Jadi redup-redup kados pagi, seperti saat pagi cuacanya sejuk. Nah, kemudian orang-orang mukmin ketika masuk surga niku tidur-tiduran, rebahan. Nah, saat ini bukan waktunya rebahan. Dunia niku adalah ladang amal, ladang kerja, ladang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan Allah. Kalau nanti sudah dapat kedekatan sama Allah, dimasukkan surga, nah niku adalah tempat istirahat. Maka orang Arab niku mengatakan ar-rohah fil jannah. Istirahat itu tempatnya di surga. Di dunia bukan tempat istirahat. Tempat kita menuntut ilmu, tempat kita mensiarkan ilmu dari Allah, tempat kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah, tempat kita minta ampun dan seterusnya. Niku adalah dunia. Istirahatnya kapan? Nanti di surga. Nah, jadi pun sampai banyak mager. Napa niku mager? Malas gerak. Nah, harus banyak gerak. Karena dengan banyak gerak niscaya sehat. Nah, tentu kalau banyak gerak. Kemudian wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah surga merupakan sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Beramal ini adalah yang berusaha tadi, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jalan ke masjid itu butuh tenaga, butuh kesungguhan. Kadang juga ada yang memberikan masukan, pun soleh-soleh lah, mungkin masuk surga tiambak ngoten. Ada masih masukan seperti itu, ya nggak soleh gimana? Kita aja belum soleh ini kan. Kita aja belum tentu amalnya juga diterima. Jadi kalau bisa terus semangat berangkat ke yang disebut oleh Allah sebagai medan jihad. Ke masjid niku juga medan jihad. Thalabul ilmi medan jihad. Ke Mekah niku medan jihad. Kemanapun kalau diniatkan lillahi ta'ala itu menjadi medan jihad. Baik para ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada yang mau disampaikan. Kalau mboten, oh nggih monggo. Yang saya tanyakan masalah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mau bekerja itu kan mungkin karena jauh mau menjamak sholat. Kalau jamak sholat itu apa? Sholat sunnahnya itu juga ini harus dilakukan. Nggih, kalau sholat jamak niku atau qashar menurut jumhur ulama harus sudah meninggalkan rumah. Nggih. Niku kenapa? Karena qashar atau jamak niku adalah rukhsah bagi orang yang musafir. Nah, bagi orang yang melakukan perjalanan. Nah, definisi musafir niku sudah meninggalkan
rumah. Nah, tapi ada juga yang kemudian berpendapat orang yang bermusafir itu kan sudah punya niat mau perjalanan. Jadi ya boleh dong dilakukan sebelumnya. Nah, jadi di sini ada yang memaknai sebagai rukhsah, ada juga yang memaknai sebagai sedekahnya Allah. Jadi qasar niku adalah sedekah Allah untuk keringanan bagi hambanya. Nah, kalau ini kita maknai sedekah Allah, ya harus kita ambil Allah sedekah kan Allah. Nah, jadi bisa dikerjakan sebelum berangkat. Nah, kalau kita memang masih punya waktu, kalau kita maknai sebagai keringanan karena tidak ada beban, jenengan lengkap saja, tidak perlu dikosor, jamaknya 4 jamak 4 kalau niku zuhur dan asar. Tapi kalau jenengan nggak ada waktu, maka 2. Yang penting dalam sholatnya khusyuk, jangan sampai 4 tambah 4 karena jamak akhirnya tergesa-gesa semua. Nah, ini berarti rukun dari sholat niku hilang. Padahal rukun dari sholat adalah khusyuk. Khusyuk niku apa? Tumakninah, tenang. Rukuknya tenang, i'tidalnya tenang. Kalau tidak bisa tenang karena 4 tambah 4 8 rakaat, maka dikosor 2 tambah 2. Pun sampai 2 tambah 2 niku pun cepet. Sudah kosor kilat. Nah, sampai sunahnya nggih. Sami. Ketika kita ada waktu, apakah kita perlu ada sunnah atau tidak? Kalau jenengan waktunya luang, monggo jenengan kasih sunnah. Tapi kalau tidak ada waktu yang luang, tidak perlu. Nah, karena boniki pun dikosor, masa kemudian kita tambahkan sunnah? Takutnya nanti sama-sama cepat. Kita bagi waktu kan, nggih. Nah, seperti itu. Nggih, jadi mboten perlu. Seperti itu. Baik, matur. Ada lagi? Untuk sholat jenazah ya Ustaz, kita bolehkah melaksanakan 2 kali? Contohnya kita di saat ada jenazah, terus yang kedua di saat seperti tadi itu yang sholat gaib, itu bisa nggak? Bisa. Jadi sholat fardu saja bisa dilaksanakan 2 kali. Nah, nanti sholat di antara yang 2 ini dikasih pahala sama Allah sedekah. Nah, yang fardu saja bisa, apalagi yang sunnah. Dalilnya bagaimana? Nah, pernah dulu Rasulullah niku sholat perang, di waktu perang niku 2 rakaat dikosor. Jadi ibu-ibu bisa sholat zuhur niku dikosor cuma 2 rakaat dalam perjalanan, mboten usah dijamak kosor. Jenengan mau berangkat teng pundi ngoten Surabaya atau di tengah jalan jenengan sholat 2 rakaat sholat zuhur saja tanpa jamak niku boleh. Jadi 2 rakaat. Nanti di waktu masuk asar jenengan juga sholat 2 rakaat asar di perjalanan. 2 rakaat boleh. Tidak harus dijamak. Kalau dijamak kosor nggih boleh. Kalau sendiri-sendiri boleh. Nah, dulu Rasulullah mengkosor sholat waktu perang. Nah, yang pertama niku sholat jamaah 2 rakaat karena dikosor. Kemudian ada bagian yang lain yang sudah ikut sholat niku jaga musuh kalau ada musuh. Kemudian bagian yang tadi jaga sholat, jaga karena ada musuh kan di gelombang 2 nih. Baru yang gelombang kedua, niki Rasulullah sholat lagi dengan niat yang sama sholat yang tadi, tapi sholat ini adalah sedekah. Jadi boleh. Sholat fardu 2 kali dilakukan boleh, sholat sunnah dilakukan 2 kali juga boleh. Seperti itu. Sabun. Nah, cekam ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita doakan sahibul hajah yang akan berangkat ke kota suci diberikan kelancaran dalam ibadahnya, dalam perjalanannya kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.